Mat Solar, aktor senior yang dikenal lewat perannya sebagai Bajuri dalam sitkom Bajai Bajuri, meninggal dunia. Mat Solar meninggal dunia pada Senin 17 Maret 2025 pukul 22.30 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Pria bernama Asri Nasrullah ini meninggal di usia 62 tahun setelah berjuang melawan stroke sejak tahun 2015. Jenazah Mat Solar dimakamkan pada Selasa pagi di TPU Haji Daiman, Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Serangan stroke pertama kali dialami Mat Solar pada 2015. Pada saat itu stroke yang dialami masih ringan. Namun, pada 2018 ia kembali mengalami serangan stroke. Kala itu Ida menyebut Mat Solar masih bisa berjalan, walau harus dibantu dengan tongkat. Selama sakit, Mat Solar juga rutin menjalani berbagai terapi untuk membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Sekitar 6 bulan sebelum kematian Mat Solar, putranya Haidar Rasyad atau akrab disapa Popon menyebut sang ayah sulit berkomunikasi dan mengalami masalah penglihatan. Seseorang yang pernah terkena stroke diketahui beresiko mengalami serangan stroke berulang atau yang juga disebut dengan stroke kedua. Lalu, apa ciri seseorang terkena serangan stroke kedua dan adakah cara untuk mencegahnya? Stroke kedua atau serangan stroke berulang adalah kondisi ketika seseorang mengalami stroke lebih dari satu kali. Stroke merupakan penyakit yang terjadi saat suplai darah dan oksigen ke otak mengalami gangguan atau terhenti. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyumbatan atau bahkan pecahnya pembuluh darah di otak. Orang yang pernah terkena stroke beresiko lebih tinggi untuk mengalami serangan stroke selanjutnya, serangan stroke kedua. Apa penyebab serangan stroke kedua? Pada dasarnya, bagian otak yang pernah mengalami gangguan ini tidak benar-benar pulih dan tidak sekuat sebelumnya. Bila otak kembali tersumbat, dampak yang muncul akan jauh lebih parah dari sebelumnya yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Ciri-ciri serangan stroke kedua yang dialami ini mengakibatkan perdarahan otak merembes hingga kedua sisi otak. Pada dasarnya, resiko serangan stroke kedua bisa dipengaruhi oleh faktor gaya hidup pasien yang telah pulih dari serangan pertama. Misalnya, tidak mengendalikan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Tidak melakukan pengobatan yang tepat pun dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami serangan stroke kedua. Misalnya, tidak mengkonsumsi obat dengan teratur saat serangan stroke pertama dan mengabaikan perubahan gaya hidup yang disarankan oleh dokter. Stroke adalah salah satu kondisi serius yang menyebabkan kerusakan pada otak dan dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi, di antaranya edema otak, penumpukan cairan yang menyebabkan otak bengkak, pneumonia, infeksi paru yang menyebabkan paru mengalami peradangan, kejang, penggumpalan darah, gangguan bicara, depresi, dan kelumpuhan. Gejala stroke bisa dikatakan gampang-gampang susah untuk dikenali, meski kamu sudah mengalaminya yang kedua kali. Nah, pada dasarnya, ciri-ciri serangan stroke kedua tak jauh berbeda dengan yang pertama. Senyum moncong, miring, sisi kiri dan kanan mulut saat senyum tidak sejajar, gerak tubuh tiba-tiba tidak terkoordinasi, sulit menggenggam barang atau sulit berjalan, tiba-tiba jatuh, bicara pilu, tiba-tiba cadel, sulit berbicara, bicara tidak jelas, sulit memahami orang bicara. Kebas atau sensasi mati rasa atau kelemahan mendadak pada separuh sisi wajah, lengan, atau kaki. Rabun tiba-tiba, baik salah satu mata atau keduanya. Sakit kepala atau pusing parah yang muncul mendadak tanpa sebab jelas. Bagaimana cara mencegah serangan stroke kedua? Perlu diingat kembali, serangan stroke kedua adalah penyebab kematian terbesar bagi para penyintas stroke. Namun, 80% resiko stroke berulang ini dapat dicegah dengan kombinasi perubahan gaya hidup dan perawatan medis yang tepat. Berhenti merokok dan minum alkohol. Rokok dan alkohol mempersempit pembuluh darah di otak. Penyintas stroke yang masih aktif merokok dan minum miras punya resiko 2 kali lebih cepat mengalami serangan stroke kedua daripada yang tidak. Jaga tekanan darah dan kolesterol. Hipertensi dan kolesterol tinggi adalah faktor resiko utama dari stroke. Pengidap hipertensi memiliki resiko 1,5 kali lipat untuk terkena stroke berulang. Selain resiko stroke berulang, 2 masalah ini juga meningkatkan resiko kamu terkena penyakit jantung. Penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah otak dapat menghambat aliran darah menuju sel-sel otak. Sementara tekanan darah tinggi dalam otak menyebabkan pembuluh darah pecah dan mengakibatkan stroke hemoragik. Minum obat teratur. Cara mencegah terjadinya serangan stroke kedua ini adalah dengan minum obat kolesterol atau penurun tekanan darah sesuai petunjuk dokter. Pasalnya, tidak mengkonsumsi obat secara teratur merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stroke berulang. Menurut penelitian, pada pasien yang mengkonsumsi 75% atau kurang obat yang telah diberikan dokter memiliki risiko 4 kali lebih tinggi terkena serangan stroke kedua dibandingkan dengan pasien yang mengkonsumsi obat dengan teratur. Oleh karena itu, penting bagi penyintas stroke tetap minum obat teratur meski sudah merasa membaik. Jangan kurangi atau hentikan dosis tanpa sepengetahuan dokter. Kelola penyakit lain yang dimiliki. Jika kamu pernah kena stroke dan juga mempunyai diabetes atau masalah irama jantung atau fibrilasi atrial, risiko serangan stroke kedua kamu bisa naik hingga 4 hingga 5 kali lipat daripada orang lain yang tidak punya.
Bicarakan lebih lanjut dengan dokter mengenai pengobatan penyakit dan kondisi lainnya yang kamu miliki, agar tidak menghambat jalannya terapi stroke. Makan sehat dan olahraga. Olahraga teratur dan makan sehat dapat membantu kamu memulihkan fungsi otak sekaligus mengurangi resiko stroke kedua atau berulang. Hindari makanan yang mengandung tinggi garam, lemak trans, dan kolesterol. Perbanyak makan buah dan sayuran segar untuk menjaga kesehatan otak, jantung, serta pembuluh darah. Kamu juga bisa berkonsultasi kepada dokter mengenai cara mencegah stroke kedua yang tepat sesuai kondisi kamu.